Ajudan Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya, Brigadir Setio Herlambang ditemukan meninggal dengan luka tembak di dada di rumah dinasnya. Dugaan sementara Setio meninggal akibat lalai ketika membersihkan senjata. Polisi berjanji mengusut kasus ini dengan tuntas dan transparan. Rumah keluarga Brigadir Setio Herlambang masih terus didatangi pelayat. Jenazah Brigadir Setio Herlambang yang merupakan ajudan Kapolda Kalimantan Utara atau Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya telah dimakamkan di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Brigadir Setio tewas dengan luka tembak pada Jumat 22 September 2023 lalu di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Aditya Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Aditya Jaya mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Setio Herlambang secara transparan. Kapolri juga telah memerintahkan Bareskrim dan Puslapfor untuk ikut mengusut kasus ini. Saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Saya kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti. Sebelumnya, atas permintaan keluarga, polisi telah mengotopsi jenazah Setio Herlambang di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Menurut polisi, dari hasil otopsi, kematian Setio Herlambang akibat luka tembak di dada kiri yang menembus jantung hingga paru-paru. Dari hasil otopsi yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Tengah, kematiannya akibat luka tembak di dada sisi kiri yang menembus ke jantung dan paru mengakibatkan pendarahan hebat. Hasil otopsi secara lengkap belum diumumkan secara resmi, namun berdasarkan kronologis yang disampaikan Polda Kaltara, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas di dalam kamar di rumah dinas Polda Kalimantan Utara pada Jumat 22 September 2023 jam 13:10 waktu Indonesia bagian tengah. Di samping jenazah Brigadir Setio ditemukan pistol jenis HS-9 yang merupakan inventaris dinas. Hasil penyelidikan sementara Polda Kalimantan Utara menunjukkan Brigadir Setio diduga tewas akibat kelalaian saat membersihkan senjata api. Pakar forensik menilai penyebab kematian bisa dianalisis dari luka tembak. Sebab antara pembunuhan, bunuh diri atau karena kelalaian memiliki karakteristik luka yang berbeda. Lalu kalau misalnya secara luka memang kalau kita menemukan lukanya di dada, luka tembak itu bisa dianalisa Mbak Friska bahwa apakah itu luka tembak masuk atau luka tembak keluar. Kalau luka tembak masuk itu di dada memang bisa beberapa kemungkinan, tetapi yang pasti adalah proyektil atau anak peluru itu masuknya dari arah depan. Gitu ya. Jadi kita akan melihat beberapa karakteristik luka tembak masuk yang ada di dada. Seperti itu. Setio Herlambang diketahui merupakan anggota Satbrimob, sudah bertugas menjadi ajudan Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya sejak 4 bulan terakhir. Tim Liputan Kompas TV. Kapolri telah memerintahkan pengusutan tuntas dan transparan kasus meninggalnya Brigadir Setio Herlambang. Kita akan bahas penanganan polisi atas kasus ini dengan Penasehat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Besari. Selamat petang Pak Arianto, Pak Taufik, sehat selalu. Selamat petang. Ya. Mbak Nilo, selamat sore Pak Taufik. Saya ingin ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, berapa lama sih sebenarnya untuk menyelesaikan atau melakukan penyelidikan terkait dengan kasus seperti ini? Itu penyelidikan itu tergantung dari kasusnya. Tapi kalau menurut saya itu penyelidikan kasus kayak gini ini nggak usah berlama-lama ya. Karena lihat dari bukti-bukti yang ada di tempat itu sebetulnya sangat mudah untuk ditentukan. Seorang ya anggota polisi meninggal itu kalau meninggal dengan senjatanya sendiri itu kemungkinan banyak ya. Mungkin dia lalai atau mungkin dia bergurau dengan temannya, bisa juga. Atau dia bunuh diri, bisa juga. Atau dia juga dibunuh.
Nah, empat kemungkinan ini yang kemudian diande-andekan oleh para pengamat, ditafsir-tafsirkan bahwa kira-kira penyebabnya adalah itu semua. Saya sendiri tidak tahu ya, kemarin kok kemudian berkembang menjadi bahwa itu karena kelalaian gitu, kemudian itu meninggal gitu. Karena saya tadi sudah cek kepada Kapolda Kaltara dan Reserse sana, itu dia sendiri juga nggak tahu juga kok begitu beritanya gitu. Kok begitu beritanya dikatakan bahwa itu karena lalai. Nah, tadi siang diadakan gelar perkara ya. Saya ngecek bagaimana perkembangannya, dan ternyata dari gelar perkara itu sudah ada titik-titik terang. Tapi saya tidak akan membuka ya hasilnya karena nanti disangkanya saya sok pengen cari muka ya. Tetapi kemungkinan itu kan tadi saya katakan ada 4 itu ya. Mungkin karena lalai, karena pukul, atau karena bunuh diri, atau kemudian dibunuh orang. Nah, kemudian dari sekarang Pak Kapolri perintahkan supaya usut tuntas. Tapi dengan scientific investigation kan gitu kan. Dari luka ya yang di Semarang dibuka itu ada jelaga di dada. Berarti dia kena tembakan yang dekat gitu. Jadi senjata itu pasti ditembakkan dekat. Kemudian kabarnya di tempat lokasi ada selimut yang ditembus 4. Jadi diduga itu senjata itu double gitu ya. Kemudian ditembakkan gitu, dar gitu ke badan sendiri. Dan kemudian dari saksi yang ada di sekitar itu juga menyatakan suaranya tidak menggelegar seperti suara yang biasa. Sehingga bisa diduga bahwa senjata itu karena diredam dengan selimut itu tadi, maka jadi pelan. Jadi dari data-data itulah kemudian dari CCTV juga demikian ada luka karena di dalam kamar itu tidak ada CCTV ya. Kemudian itu ada hanya peluru yang keluar dari kaca. Jadi peluru itu tembus dada, menembus kaca. Di sekitar situ dia ketika begitu dengar ledakan datang ke situ tidak ada orang lain. Jadi patut diduga dia itu sendirian di situ. Jadi sekarang ya kemungkinannya kalau saya pribadi ya kemungkinan bunuh diri. Oke. Kemungkinan itu paling. Dan satu lagi yang berita yang saya perlu koreksi ya. Saya tanyakan kenapa kok kemarin kan dianalisis kenapa kok di rumah Kapolda ajudannya Pak Kapoldanya ke sana kok nggak ada di situ. Itu yang meninggal itu katanya itu pengawal pribadi dan meninggalnya di ruang istirahat di mana sedang lepas dinas. Itu yang kenyataan yang ada di lapangan begitu. Jadi kesimpulan dan pengawal pribadi itu tidak selalu menempel dengan Kapolda. Kalau lepas dinas tidak dong. Kan pengawal pribadi kan dinasnya kan terbatas juga. Kalau lepas dinas dia di situ. Saya dulu waktu Kapolda juga punya itu kamar untuk tidur para pengawal pribadi itu. Kalau lepas dinas ya dinas, kalau lepas dinas ya ada di situ. Kira-kira itu penjelasan saya yang saya terima dari sumber dari Kalimantan Utara. Jadi di sini saya ingin itulah kenyataan yang terjadi yang saya ingin kok yang viral jadinya kok dituduh-tuduh menutupi kejadian kayak apa. Mudah-mudahan Kapolda Kaltara ini segera nanti ekspos hasil gelar tadi sehingga publik tidak mencari kebingungan dan tidak berkembang liar berita-berita yang diande-ande. Benar, itu yang sekarang saat ini ditunggu oleh publik juga. Saya ingin ke Pak Taufik, ini kan DPR juga meminta agar ini dibuka secara transparan begitu. Apakah DPR juga sudah misalnya mendapatkan laporan atau bertanya ke Polri terkait dengan proses penyelidikan yang berlangsung saat ini? Ya tentu kita meminta agar Polri menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya dengan proses yang transparan ya karena ini penting agar kemudian masyarakat tidak menduga-duga macam-macam dan kemudian apapun nanti hasil dari proses penyelidikan ini ketika sudah diungkap dan mendapatkan kesimpulannya ya masyarakat bisa percaya karena prosesnya dilakukan secara prudent, secara hati-hati, cermat dan transparan ya kalau misalnya tidak dilakukan secara cermat, hati-hati dan transparan, kita khawatir bahwa masyarakat kembali tidak memberikan kepercayaan kepada Polri. Karena apa? Karena memang terus terang masyarakat ini kan masih trauma ya dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya yaitu kasus Sambo. Nah ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga agar penuntasan kasus ini bisa dilakukan. Bagaimana kemudian DPR Pak Taufik mengawal ini supaya Polri benar-benar bisa transparan menceritakan ini atau memberikan ekspos kepada publik terkait kasus ini? Ya,
Pertama-tama sebenarnya kalau saja tidak ada peristiwa sebelumnya seperti kasus Sambo, tentu pengusutan dan penyelidikan kasus ini cukup dilakukan oleh Polda Kaltara ya. Tetapi karena kita harus juga belajar dari pengalamannya di masa yang lalu, maka menurut saya ada baiknya ini semua diambil alih oleh Mabes Polri ya. Propam juga sudah ikut turun juga di sini. Ya, tapi sebaiknya diambil alih ya biar nanti hasil uji forensiknya dengan proses olah TKP-nya dan kemudian scientific investigation-nya yang dilakukan oleh Barreskrim Polri misalnya itu nanti dijelaskan oleh Mabes Polri. Kenapa demikian? Ya karena tentu kita berharap ya ini orang dapat percaya bahwa yang menangani langsung dari Mabes Polri. Tanpa ada tendensi apa-apa ya terhadap Polda Kaltara, tapi ini lebih pada supaya masyarakat bisa mempercayai hasilnya. Dan kalau perlu juga bisa melibatkan pihak-pihak eksternal dalam gelar perkaranya ya sehingga apapun nanti temuannya bisa dapat dipercaya. Nah, tapi ada satu hal yang juga saya harapkan, ini kan sudah berkembang di awal bahwa ada keterangan ini akibat dari kelalaian, ya. Nah, kalau menurut saya kita buat status quo dulu, buat dinolkan dulu, buat ini belum ada dugaan penyebabnya dulu, sampai pada kesimpulan akhir, ya hasil penyelidikan ini dengan memperhitungkan misalnya posisi senjatanya seperti apa, jaraknya berapa, ya posisi lubang pelurunya dalam posisi atas, bawah, berapa derajat dan sebagainya. Sampai itulah balistiknya ya. Betul, sampai disitulah baru keterangan itu yang akan dipakai. Kalau tidak, ya kalau misalnya dari Polda Kaltara sudah terlebih dahulu ya menyampaikan dugaan ini, ya akhirnya kan berkembangnya macam-macam. Ya. Baik. Saya ke Pak Arianto. Tadi itu Pak Arianto yang disebutkan oleh Pak Taufik. Ini kan dari awal Kabid Humas Polda Kaltara itu menyebutkan ada kelalaian, bukan bunuh diri dan lain sebagainya. Terus kemudian ada perubahan lagi dan sebagainya. Itu yang menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul, termasuk juga dari pihak keluarga. Nah, bagaimana itu Pak Arianto untuk apakah perlu diambil status quo tadi yang disebut oleh Pak Taufik misalnya untuk meyakinkan publik? Enggak, kalau saya sendiri malah jadi bingung ya kemarin itu siapa yang kok diumumkan bahwa itu karena kelalaian itu ya. Biasanya kayak gitu tuh kan pengumuman suatu barang yang aib itu kan kalau itu aib kemudian ditutup-tutupi gitu ya. Tapi kalau seorang polisi yang bunuh diri kemudian dikabarkan bunuh diri, menurut saya itu hal yang tidak begitu aneh, bukan suatu aib itu kenyataan gitu ya. Jadi kenapa mesti ditutup-tutupi beritanya gitu. Jadi ada apa dong kalau menurut Anda? Kenapa sampai... Ya kemarin saya sendiri nggak tahu ya. Karena waktu saya tanyakan tadi dengan Diskreser Umum itu, siapa yang mengumumkan kok bisa itu? Ya kami sendiri juga bingung Pak waktu itu kenapa kok dibilang itu kelalaian. Kok kemudian beredar di sana. Dan termasuk juga itu ajudan disebutkan bola-bola ajudan. Dia bilang itu pengalaman pribadi. Saya kira ini suatu kondisi ya, memang polisi kalau ada kejadian apa-apa ya harus terus langsung transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak bingung. Itu aja sih menurut saya sih gitu. Kalau tadi Pak Taufik Basari menyebutkan soal mungkin dibuat status quo dulu, diambil alih semuanya oleh Polri, bagaimana oleh Mabes Polri? Kalau penyidikan itu saya kira nggak perlu status quo. Siapapun bisa melakukan penyidikan, hanya berita tentang kejadiannya itu sendiri. Kalau di status quo sekarang rakyat malah tambah banyak ini, kenapa kok gitu? Saya kan tadi hanya menyampaikan ada 4 kemungkinan. Satu bermain mungkin lengah kemudian atau dibunuh atau bunuh diri. Nah kemungkinan itu bisa saja terjadi semuanya gitu. Nah kalau saya berdasarkan daripada temuan yang ada di gelar perkara itu, saya sendiri menduga itu kemungkinan bisa bunuh diri. Itu masih kemungkinan loh gitu. Baik. Terserah nanti hasilnya bagaimana gitu. Jadi penyidikan tetap dilakukan cepat-cepat dengan bantuan dari Mabes Polri supaya lebih transparan itu lebih baik gitu. Pak Taufik, kalau menurut Anda apakah perlu kemudian ada tim khusus begitu dibentuk untuk ini? Ya, sebenarnya kan ini sudah ada pihak dari Barreskrim Polri dan Divpropam Polri ya yang sudah membantu ini. Nah, cuman kan yang kita ingin kawal adalah ya bagaimana proses ini dilakukan secara transparan dan profesional ya.
akuntabel, ya sehingga hasilnya nanti itu dapat dipercaya oleh publik, sehingga publik tidak kemudian menduga macam-macam. Ini kan soal trust ya. Oleh karena itu maka yang saya maksud status quo itu adalah dugaan sementaranya dianggap belum ada dugaan sementara sampai pada kesimpulan itu maksud saya. Jadi biarlah ini berproses, kita percayakan pada prosesnya, kita percaya pada Kapolri yang memang mengawal ini, ya tetapi soal dugaan sementaranya kita harus bersabar. Ya, sampai saat ini belum ada dugaan sementara, anggaplah seperti itu. Oke, jadi supaya tidak muncul asumsi-asumsi lain atau liar di masyarakat, begitu ya? Baik, kita menjaga supaya tidak ada asumsi-asumsi lainnya. Oke, baik. Pak Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, terima kasih atas pandangan Anda. Terima kasih juga Penasehat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto tadi atas pandangan Anda. Sehat selalu Bapak-Bapak.